Terima kasih Tuhan, kami siap untuk dilawat oleh kebenaran firman-Mu. Terpujilah Engkau Yesus, terpujilah Engkau ya Bapa. Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Roh Kudus hadir di sini, pribadi yang menawan dan suci. Ku rindu mendekat, mengerti hatimu, berjalan kehendak-Mu. Roh Kudus manis dan lembut, penolong yang sejati dan suci. Ku rindu mendekat, mengerti hatimu, berjalan dalam kuasa-Mu. Bekerjalah ya Roh Kudus, berkatalah lebih lagi. Sini, amin. Pribadi yang menawan dan suci. Katakan ku rindu mendekat, mengerti hatimu, berjalan dalam kehendak-Mu. Oh Roh Kudus, Roh Kudus manis dan lembut, penolong yang sejati dan suci. Ku rindu mendekat, mengerti hatimu, berjalan dalam kuasa-Mu. Bekerjalah ya Roh Kudus,
dalam peristiwa perayaan 2000 tahun yang lampau, Roh Kudus dicurahkan. Kami bersama-sama dengan seluruh umat-Mu hadir dalam ibadah perayaan Pentakosta yang juga disiarkan secara langsung oleh Radio Republik Indonesia Jayapura. Karena itu ya Tuhan, marilah Tuhan hadir untuk menyampaikan isi hati Tuhan, sehingga pasca pencurahan Roh Kudus, hidup kami menjadi hidup yang berdampak, baik sebagai hamba-hamba-Mu, bahkan sebagai umat yang telah Engkau tebus. Kami butuh firman-Mu menjadi kebutuhan utama hidup kami. Kami butuh firman-Mu lebih daripada emas, perak, dan permata. Karena firman-Mu adalah jawaban dalam hidup kami. Firman-Mu pertolongan di setiap kesulitan hidup kami. Dan firman-Mu menjadi penyembuh dalam segala sakit derita kami. Biarlah kami semua fokus menerima firman-Mu. Berfirmanlah bagi kami telah siap mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semua kita yang siap menerima firman Tuhan berkata, amin, amin. Haleluya, silakan duduk. Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, kita bersyukur bahwa hari ini Tuhan berkemurahan untuk memberikan kita kesempatan bersama-sama merayakan hari Pentakosta, di mana 2000 tahun yang lampau Pentakosta menjadi titik awal pergerakan gereja Tuhan. Dan dari nama inilah gereja kita diambil menjadi Gereja Pentakosta Indonesia yang disingkat GPI. Lalu kita memberi nama sidangnya menjadi sidang GPI Narwastu. Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi dan juga seluruh umat Tuhan yang bisa hadir, pendengar lewat RRI Jayapura dimanapun saudara-saudara berada dan mengikuti siaran ini. Dalam ibadah hari Pentakosta ini, firman Tuhan akan berbicara tentang dampak Roh Kudus. Dampak Roh Kudus. Setelah dicurahkan Roh Kudus atau dengan dipenuhinya para murid-murid oleh Roh Kudus yang dijanjikan dan juga kepada kita umat Tuhan setelah kita menerima Roh Kudus, apa yang menjadi dampak kepenuhan Roh Kudus bagi gereja, apa yang menjadi dampak kepenuhan Roh Kudus bagi keluarga, apa yang menjadi dampak kepenuhan Roh Kudus bagi masyarakat. Harus memiliki dampak yang positif bagi diri kita, bagi keluarga kita. Dampaknya juga bagi gereja, di mana banyak orang berhimpun. Dan juga dampak yang terakhir bagi masyarakat, bangsa, dan negara. Gereja harus memberi dampak atau umat Tuhan harus memberi dampak kepada masyarakat, kepada bangsa, dan negara. Tentu juga memberi dampak kepada tiap-tiap personal. Nah, hari ini saya ingin membagikan ada 3 dampak yang saya bagikan kepada kita sekalian dan seluruh pendengar Radio Republik Indonesia Jayapura. Dampak yang pertama setelah pencurahan Roh Kudus, yaitu Roh Kudus mengubah ketakutan menjadi keberanian. Mari kita buka Kisah Para Rasul pasal yang keempat ayat yang ke-31.
Kisah Para Rasul pasal 4 ayat yang ke-31, marilah kita baca bersama-sama setelah hitungan yang ketiga. 1, 2, 3. Dan ketika mereka sedang berdoa, goyanglah tempat mereka berkumpul itu, dan mereka semua penuh dengan Roh Kudus. Lalu mereka memberitakan firman Allah dengan berani. Demikian pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Tuhan dan melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, yang menjadi dampak yang pertama setelah murid-murid dan setelah kita dipenuhi Roh Kudus, maka dampaknya yang lalu murid-murid itu sangat takut sekali untuk berkumpul, takut apalagi memberitakan Injil. Karena mereka ada di bawah tekanan ahli-ahli Taurat, tekanan para tokoh-tokoh agama Yahudi, dan juga mereka takut di bawah tekanan pemerintah. Di mana saat itu pemerintah adalah sangat diktator. Mulai dari pemerintahan Herodes yang di-backup oleh tentara Romawi. Dan sampai pada zaman rasul-rasul mereka berkumpul bersembunyi-sembunyi. Itu bisa kita lihat di dalam Yohanes 20 ayat 19. Bahwa Yohanes 20 ayat 19 mereka selalu berkumpul tetapi bersembunyi-sembunyi. Tetapi setelah Roh Kudus memenuhi orang percaya, setelah Roh Kudus memenuhi para murid dan rasul-rasul, mereka tidak lagi di bawah tekanan ketakutan. Mereka tidak lagi menjadikan ketakutan alasan untuk tidak memberitakan Injil. Makanya disebutkan apa yang kita baca tadi. Setelah mereka berdoa dan tempat di mana mereka berdoa itu terjadi goncangan yang sangat besar. Maka mereka semua, kata semua, ada 120 orang pertama. Mereka semua penuh dengan Roh Kudus. Lalu mereka memberitakan firman Tuhan dengan berani. Jadi keberanian menggantikan ketakutan. Nah, ini dampak yang pertama. Siapapun yang telah mengklaim diri dipimpin dan dipenuhi oleh Roh Kudus harus menjadi orang yang berani memberitakan Injil, baik di dalam lingkungan, mungkin di dalam lingkungan sekolah, di dalam lingkungan gereja, di dalam lingkungan pemerintah, bahkan dimanapun kita dipercaya oleh Tuhan, kita harus berani menyaksikan Injil Kerajaan Allah. Hidup kita harus menjadi hidup yang berdampak, gereja yang berdampak bagi masyarakat, berani menyuarakan kebenaran, berani menyuarakan Injil, dan berani hidup tampil beda. Bapak, Ibu, saudara-saudara, sidang jemaat, dan pendengar setia RRI, saya ingin memastikan kepada kita sekalian bahwa dampak Roh Kudus itu membuat keberanian, menghilangkan rasa takut. Bahkan kalau pernah kita dengar ada istilah urat takutnya hilang. Dan itu dialami oleh rasul-rasul. Itu dialami oleh pengikut-pengikut Tuhan. Ada banyak kalau mau saya ceritakan peristiwa di Alkitab yang membuat para murid-murid dan para rasul-rasul hilang urat takut setelah dipenuhi oleh Roh Kudus. Bukan saja Petrus, kalau awalnya Petrus adalah penakut, ketika dituduh dia menjadi pengikut Yesus, dia berkata setelah
wanita dan orang-orang menuduh dia bagian dari pengikut Yesus. Dia bilang, sungguh aku tidak mengenal. Sungguh aku tidak bagian dari murid Yesus. Artinya penyangkalan dia akan imannya. Tetapi setelah dipenuhi Roh Kudus, dia berkata, aku sungguh murid Tuhan. Aku sungguh salah satu murid Yesus. Aku sungguh salah satu rasul yang siap mati. Kalau Yesus kalian salibkan dengan kepala ke atas, saya siap disalibkan dengan terbalik kepala ke bawah. Dan bukan hanya itu Bapak Ibu Saudara, termasuk Stefanus yang dicatat di dalam Alkitab. Stefanus juga dicatat di dalam Alkitab dalam Kisah Para Rasul pasal 6 ayat 15. Saya tidak usah membukakan ayatnya karena waktu kita dan karena hari ini kita bersyukur Radio Republik Indonesia Jayapura menyiarkan secara langsung seluruh ibadah kita. Maka saya cukup menyampaikan bahwa Stefanus juga menjadi rasul yang tidak takut mati. Bahkan ketika dia dihadapkan kepada mahkamah agama, ketika dia dibawa kepada pemuka-pemuka agama dan kepada pengadilan, justru kesempatan itu digunakan untuk menginjil. Justru ruang dan waktu di mana dia dihadapkan dengan pembesar-pembesar negeri, kesempatan itu justru disampaikan bersaksi. Dan hampir banyak orang yang percaya oleh karena Injil yang disampaikan Stefanus. Walaupun pada akhirnya Stefanus harus mati. Stefanus matinya bukan mati sakit. Stefanus mati bukan karena malaria. Stefanus mati bukan karena kesalahannya. Tetapi Stefanus dicatat di dalam Kisah 6 ayat 15. Stefanus mati karena Injil dan wajahnya seperti wajah malaikat. Orang yang dipimpin Roh Kudus tampilannya pasti beda karena dia sudah berdampak. Orang yang sudah dipimpin dan dipenuhi Roh Kudus, dimanapun dia berada hidupnya pasti berbeda. Cara bicaranya pasti berbeda. Cara berjalannya pasti berbeda. Cara bertutur katanya, bahkan berpenampilannya pasti berbeda. Karena ada Roh Kudus yang memimpin hidupnya. Roh Kudus memimpin tutur katanya. Roh Kudus memimpin dia ketika berpikir. Dan Roh Kudus memimpin dia ketika dia bekerja, mengabdi sebagai ASN maupun di perusahaan swasta. Karena itu betapa pentingnya Bapak Ibu Saudara dan saya, Roh Kudus tinggal dan bertahta di dalam kehidupan kita semua. Ini yang menjadi dampak yang pertama. Ketika Roh Kudus tinggal bagi hidup manusia, dampak yang pertama mengubah ketakutan menjadi keberanian yang luar biasa. Kemudian dampak yang kedua Bapak Ibu Saudara, dampak yang kedua setelah Roh Kudus memenuhi para murid-murid, memenuhi gerejanya, kita lihat pada Kisah Rasul pasal 2. Kisah Rasul pasal 2 ayat 42 sampai 46. Saya bacakan untuk kita sekalian demikian. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan. Dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Maka ketakutanlah mereka semua, sedang rasul-rasul itu mengadakan banyak mujizat dan tanda. Dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu. Dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. 45. Dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya, lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Terakhir,
dengan bertekun dan dengan sehati mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Dan mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir, bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati. Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih, berarti dampak yang kedua setelah pencurahan Roh Kudus. Roh Kudus mempersatukan dan memulihkan komunitas. Betapa pentingnya Roh Kudus Bapak Ibu Saudara, bukan saja dalam kehidupan pribadi, ternyata dalam kehidupan kita berkomunitas, berjemaat, berbangsa dan bernegara. Saya mau beritahu kepada kita sekalian bahwa jemaat mula-mula memiliki latar belakang yang berbeda. Mereka berbeda ras, berbeda suku, berbeda status sosial, dan mereka berbeda-beda wilayah. Namun mereka dicatat di dalam kitab ini, mereka bisa sehati, berkumpul, berkomunitas, bahkan yang lebih mengherankan lagi, mereka memiliki kepedulian sosial yang tinggi. Seperti kita baca beberapa hari yang lalu, bahwa mereka itu berbeda-beda, tetapi bisa bersatu. Dibuktikan di dalam Kisah 2, saya baca sedikit, Kisah 2 ayat 9 sampai ayat yang ke-10. Kita orang Partia, Media, Elam, penduduk Mesopotamia, Yudea, dan seterusnya. Ada banyak sekali latar belakang suku, latar belakang daerah kependudukan mereka. Tetapi mereka bisa bersatu di dalam kisah para rasul ini setelah Roh Kudus memenuhi mereka. Luar biasa kalau ada Roh Kudus di tengah-tengah orang-orang percaya. Dia akan mengubah komunitas itu menjadi komunitas yang berkualitas. Katakan amin. Kalau kita ada di tengah-tengah dunia sekuler, katakan Bapak Ibu Saudara sidang jemaat ada di tengah-tengah kantormu, maka engkau harus berdampak di sana, mengubah perkantoranmu, mengubah dinamika yang ada di kantormu menjadi suasana yang penuh harmoni. Karena Roh Kudus mempersatukan sekalipun berbeda. Perbedaan suku dan perbedaan ras, perbedaan status sosial tidak membuat mereka tercela berbeda. Tetapi justru sekalipun mereka berbeda-beda, karena ada Roh Kudus, mereka bisa tetap bersatu. Bahkan tiap hari, di mana ada ruang waktu bagi sidang jemaat, mereka selalu berkumpul tiap hari dan memecah-mecahkan roti. Mereka makan bersama secara bergilir. Bahkan ada dari antara mereka yang secara bergilir menjadi donatur. Bahkan mereka pun ada yang menjual harta miliknya secara sukarela untuk kegiatan kepedulian sosial. Jadi orang yang dipenuhi Roh Kudus tingkat sosialnya tinggi. Makanya gereja kita GPI Narwastu, Padang Bulan, Sentani, Jakarta yang adalah cabangnya. Jadi gereja kita ini ada cabangnya di Jakarta. Lewat firman ini lebih kurang 5-6 tahun yang lalu kita menghidupi firman ini. Maka sejak 5-6 tahun yang lalu tiap minggu gereja kita memecah-mecahkan roti. Tiap selesai ibadah kita makan bersama. Amin. Karena kita mengimani bahwa orang yang sudah dipenuhi Roh Kudus, jiwa berkorbannya tumbuh. Jiwa sosialnya bangkit. Orang yang dipenuhi Roh Kudus justru jiwa pelitnya luntur.
Jiwa hemat yang super hematnya alias lainnya pelitnya hilang karena ada Roh Kudus. Roh Kudus itu membangkitkan nilai sosial. Amin. Tapi kalau tidak ada Roh Kudus, jiwa berkorbannya itu sulit. Kalau bisa jangan ada yang keluar dari dompetnya. Tapi itu tidak di tempat ini, itu di tempat lain yang tidak dipimpin Roh Kudus. Karena itu Bapak Ibu Saudaraku, dengan dipenuhinya kita Roh Kudus, dengan murid-murid dipenuhi oleh Roh Kudus, mereka mengubah komunitas itu menjadi komunitas yang berkualitas. Kehadiran kita di kantor, kehadiranmu di tengah-tengah masyarakat, kehadiranmu di tengah-tengah bangsa ini harus mengubah bangsa ini hidup berkualitas. Katakan amin. Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih, harapan gereja masa kini, Roh Kudus harus terus menghancurkan tembok pemisah. Pemisah suku, pemisah status sosial, pemisah ekonomi, dan harus menghancurkan ego sektoral. Karena gereja yang dipenuhi Roh Kudus dicirikan dengan kesatuan hati, kepedulian sosial yang tinggi, dan tidak ada gosip dan tidak ada perpecahan. Itulah yang membuat gereja dikatakan setiap hari Tuhan menambahkan jiwa-jiwa orang yang percaya di tengah-tengah komunitas yang bersatu. Gereja kita harus bersatu. Tanah Papua harus tetap bersatu. Hidup dalam kebenaran. Hidup dalam takut akan Tuhan. Sebab di mana ada dosa, di mana ada kekacauan, maka disitulah kehancuran sebuah komunitas, sebuah bangsa. Bapak Ibu Saudara yang kekasih, saya menyampaikan poin yang ketiga. Poin yang ketiga, mari kita cermati ketika Roh Kudus turun atas orang percaya, atas murid-murid, apa yang menjadi dampaknya. Dampak yang ketiga, Roh Kudus mengoreksi agar manusia hidup dalam nilai-nilai kebenaran. Bahasa lainnya, dampak Roh Kudus bagi saudara dan saya memampukan kita menjauhi dosa. Bukan malah mendekat kepada dosa, tapi menjauhi dosa. Mari kita lihat Kisah Para Rasul pasal yang kelima. Kisah Para Rasul pasal yang kelima ayat yang ke-9 sampai ayat ke-11. Pasal 5 ayat yang ke-9 sampai ayat yang ke-11. Mari kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Kata Petrus, "Mengapa kamu berdua bersepakat untuk mencobai Roh Tuhan? Lihatlah, orang-orang yang baru mengubur suamimu berdiri di depan pintu, dan mereka akan mengusung engkau juga keluar. Lalu rebahlah perempuan itu seketika itu juga di depan kaki Petrus, dan putuslah nyawanya. Ketika orang-orang muda itu masuk, mereka mendapati dia sudah mati. Lalu mereka mengusungnya keluar dan menguburnya di samping suaminya." 11. Maka sangat ketakutanlah seluruh jemaat dan semua orang yang mendengar hal itu. Artinya dalam pembacaan ini, Roh Kudus tidak boleh dipermainkan. Karena Roh Kudus mampu mengoreksi hidup kita agar kita menjauhi dosa. Amin. Tapi ada banyak di era sekarang ini, dosa itu dianggap sahabat. Dosa itu dianggap mitra. Dia bisa berkompromi.
Bedanya kalau Roh Kudus memimpin orang percaya, memimpin murid-murid, Roh Kudus tidak bisa diajak kompromi untuk dosa. Roh Kudus tidak bisa diajak kerjasama untuk hal-hal yang gaib, hal-hal yang tidak patut. Roh Kudus itu kadangkala ekstrim bertindak. Lebih bagus bagi Roh Kudus mengerjakan yang ekstrim agar kita selamat daripada kita jatuh di dalam dosa. Nah, apa yang kita baca ini menceritakan ada murid-murid atau anggota jemaat atau pengikut-pengikut Yesus di kala itu. Namanya keluarga Ananias dan istrinya bernama, adakah di sini yang bernama Ananias? Atau adakah di sini yang bernama Safira? Sebenarnya nama Ananias bagus, nama Safira juga bagus. Tetapi ada banyak orang tidak mau memberi kepada anaknya laki-laki bernama Ananias. Atau memberi kepada anaknya perempuan bernama Safira. Saya tidak tahu kenapa. Apakah mereka trauma membaca kitab ini, bahwa Safira dan Ananias mati rebah seketika, padahal tidak ada sakit jantung, padahal mereka tidak mengalami stroke, mereka tidak mengalami sakit sebelumnya. Tetapi Alkitab mencatat mereka putus nyawa seketika, padahal baru kunjungan ke rumah pastori. Mereka baru sedang berkunjung ke rumah pastoral yang saat itu gembala mereka adalah Petrus. Bahkan mereka sebenarnya saat itu sedang membawa korban, sedang membawa persembahan, sedang membawa uang ke rumah Tuhan, ke pastori. Saat itu disambut oleh Petrus. Saya takut juga jadi gembala seperti Petrus yang begitu tegas sekali. Sampai dia rela kehilangan anggota jemaat 2 orang dalam sehari. Dalam sehari 2 orang karena ketegasan Rasul Petrus sebagai gembala sidang. Karena dia tidak ingin melihat anggota jemaatnya hidup dalam dosa. Petrus tidak ingin melihat anggota jemaatnya bergelimang dengan dosa, bersahabat dengan dosa. Dia lebih rela kehilangan jemaat daripada dia melihat jemaat ini hari-harinya hidup dalam dosa. Karena bagi Petrus dia lebih takut dosa yang tinggal di dalam Ananias dan Safira nanti melebar kepada jemaat-jemaat yang lain. Sehingga dia memilih lebih baik orang-orang yang tidak jujur, orang-orang yang tidak menjaga kekudusan. Cepat-cepatlah dia meninggalkan dunia ini. Tapi saya mau tanya, kira-kira Ananias dan Safira ini masuk surga kah atau masuk neraka? Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, pendengar radio Republik Indonesia Jayapura, kadangkala perlu kita selami keluarga ini sebenarnya keluarga yang harmoni. Di mana saya katakan mereka keluarga yang harmoni karena suami istri mereka selalu bersepakat. Mereka selalu berdiskusi. Kalau ada uang mereka diskusikan uang ini mau dikemanakan. Sebab banyak era sekarang kalau ada uang suaminya pakai sendiri. Tapi bukan di jemaat ini. Amin. Itu di jemaat lain kalau ada uang diam-diam suaminya pakai sendiri. Atau diam-diam juga istrinya pakai sendiri. Kalau Ananias dan Safira ini ada uang mereka sama-sama diskusi. Ini mau dikemanakan. Kita mau kasih ke gereja berapa? Kita mau kasih ke panti asuhan berapa? Kira-kira begitu. Sama dengan anggota jemaat Naruastu ini. Selalu bersepakat kalau ada uang. Amin.
Luar biasa. Tetapi Bapak Ibu Saudaraku, sekalipun mereka bersepakat, yang menjadi masalah adalah mereka sepakat untuk hal yang salah. Mestinya kalau ada suami atau istri menyampaikan ide yang salah, menyampaikan pendapat usul yang salah, itu boleh dikoreksi. Katakan amin. Suami berhak mengoreksi istri apabila ide dan usulnya salah. Istri berhak mengoreksi suami kalau ide dan usulnya itu salah. Supaya jangan sama-sama dua-dua masuk jurang. Tapi kenyataannya yang kita lihat, Ananias dan Sapira, mereka podo mawon, sama. Itulah yang diceritakan oleh Petrus di dalam kitab Kisah Para Rasul ini. Mengapa kamu berdua bersepakat untuk mencobai roh Tuhan? Roh yang sudah tinggal di dalam hidupmu, yang sudah memimpin hidupmu, seperti engkau paksa Roh Kudus untuk ikut serta berdusta, berbohong. Lalu dia berkata, lihatlah orang-orang yang baru mengubur suamimu berdiri di depan pintu dan mereka akan mengusung engkau juga keluar. Bahasa lainnya, bahwa mereka juga akan mengusung mayatmu. Waduh, takut sekali saya jadi Rasul Petrus. Setuju ya, Pak Gembala, jangan seperti Rasul Petrus ya. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang kekasih, kalau sampai Rasul Petrus ada di zaman sekarang dan dia menggunakan wibawa Roh Kudus, wibawa Tuhan yang ada padanya, saya khawatir banyak orang yang cepat-cepat meninggalkan planet ini. Tetapi untungnya Petrus sudah duluan dipanggil Tuhan ke surga lewat disalibkan kepala ke bawah. Tapi saya hanya mengingatkan kepada saudara-saudara sidang jemaat dan seluruh pendengar setia RRI Jayapura, jangan lagi pernah permainkan Roh Kudus. Sebab sebenarnya Roh Kudus selalu berbicara di dalam hati kita. Kalau kita ingin melakukan dosa dan kejahatan, Roh Kudus itu selalu berbicara dalam pikiran dan hati nurani kita. Dia tidak menggunakan lagi dimensi yang lain, tetapi dia menggunakan dimensi roh yang berbicara di dalam hati nurani kita untuk tidak melakukan sebuah kejahatan apapun. Karena Roh Kudus itu memiliki fungsi mengoreksi tiap orang untuk selalu hidup dalam nilai-nilai kebenaran. Saya bangga sebenarnya dan kita semua harus bangga cara kerja Roh Kudus. Dia selalu mengingatkan kita. Apabila kita melangkah dan hampir salah langkah, dia bilang stop dan kembali. Bapak Ibu Saudaraku yang Tuhan Yesus kasihi, sebelum saya menutup firman Tuhan ini, Roh Kudus masih tetap relevan dan Roh Kudus masih tetap memimpin kita selama kita membuka ruang hati kita untuk Roh Kudus. Tetapi apabila kita menutup hati kita untuk dipimpin Roh Kudus, maka kita akan semakin jauh menuju jurang kematian. Karena itu selalu hadirkan Roh Kudus. Ya Roh Kudus. Terus berkaryalah memimpin tiap kami. Ya Roh Kudus, baharuilah hidup kami. Pernah ada tema nasional yang berkata, ya Roh Kudus baharuilah kami. Kita minta Roh Kudus memperbaharui tiap orang, tiap keluarga, supaya hidup kita bisa berdampak. Kalau Roh Kudus tidak memperbaharui kita,
maka kita sama dengan orang lain. Kita tidak bisa berdampak. Kita tidak bisa jadi berkat. Bahkan kita menjadi sandungan. Sehingga banyak kita dengar, oh bagaimana itu gereja menyatakan diri atau mengklaim diri aliran Pentakosta. Tetapi hidupnya sama saja dengan orang yang tidak percaya Tuhan. Karena itu saya garis bawahi kita, semua harus berdampak. Berdampak bagi diri, berdampaklah bagi keluarga, berdampaklah bagi lingkungan masyarakat, berdampaklah di dunia sekuler di mana Tuhan menempatkan kita bekerja mengabdi, yang di sekolah, yang di rumah sakit, yang di perkantoran, dan berdampak jugalah bagi bangsa dan negara. Maka dengan demikian hidupmu benar menjadi terang dan garam. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Kita akan berdoa bersama-sama. Kita akan doakan juga seluruh program gereja kita, di mana pada bulan Juli tanggal 2 dan sampai tanggal 5, tim dari gereja kita akan melayani 2 hari KKR pada saat sinode di Pematang Siantar. Dan kita juga berdoa buat Kepala Stasiun RRI Jayapura, Bapak Joni Iskandar Baso. Kita juga berdoa bagi seluruh karyawan-karyawati RRI yang sudah menjadi berkat. Dan kita berdoa bagi peresmian gedung RRI yang baru pada tanggal 9 Juni. Dan kita doakan keluarga kita masing-masing. Kita doakan orang-orang yang ada di sekeliling kita. Kita naikkan pujian, ku mau hidup seturut kehendak-Mu Tuhan. Haleluya. Ku mau memberi semua yang dapat ku berikan. Ku mengasihi-Mu lebih dari semua, melayani-Mu di bumi, di surga. Ku mau hidup seturut kehendak-Mu Tuhan. Ku mau memberi semua yang dapat ku berikan. Ku mengasihi-Mu lebih dari semua, melayani-Mu di bumi, di surga. Kau ajar kami hidup, Kau ajarku hidup yang sungguh berarti, seperti hidup yang Engkau jalani. Anggur yang tercurah, roti yang terpecah, hidup bermakna. Kau ajarku hidup, ajarku hidup yang sungguh berarti, seperti hidup yang Engkau jalani. Anggur yang tercurah, roti yang terpecah, hidup bermakna bagi sesama. Kita ulangi pujian ini dari awal dengan penuh peresapan, makna pujian yang mendalam. Katakan, ku mau hidup
seturut kehendak-Mu saja ya Tuhan, supaya hidup kita berdampak. Saya jemput kita semua bangkit berdiri. Itu seturut kehendak-Mu Tuhan, ku mau memberi semua yang dapat ku berikan. Ku mengasihi-Mu lebih dari semua, melayani-Mu di bumi di surga. Kau ajar kami hidup, ajarku hidup yang sungguh berarti, seperti hidup yang Engkau jalani. Anggur yang tercurah, roti yang terpecah, hidup bermakna. Sekali katakan, mari kita angkat tangan kita. Angkat tangan-Mu. Ajar kami hidup ya Tuhan, supaya hidup kami berarti. Haleluya. Hidup yang berkorban, seperti anggur yang terpecah. Katakan sekali lagi. Haleluya. Ajarku hidup yang sungguh berarti, seperti hidup yang Engkau jalani. Anggur yang tercurah, roti yang terpecah, hidup bermakna, hidup bermakna, hidup bermakna bagi, hidup bermakna, hidup bermakna bagi semua. Mari semuanya kita berdoa dan menyembah. Semuanya kita berdoa. Haleluya, haleluya. Semuanya jemaat berdoa. Seluruh pendengar radio Republik Indonesia, engkau juga dapat berdoa dimanapun saat ini engkau mengikuti siaran ini. Naikkan doamu, naikkan serumu kepada Allah. Haleluya, haleluya, haleluya. Biar hidup kami berdampak, biar hidup kami berguna, biar hidup kami bersehati. Gereja yang utuh, gereja yang gereja yang jadi berkat dimanapun kami berada, gereja yang jadi terang dan garam di tengah-tengah bangsa kami, di tengah-tengah Indonesia ini ya Tuhan. Gereja ini menjadi saluran berkat, menjadi kesaksian yang nyata. Jesus, Jesus, penuhi kami dengan Roh Kudus. Pakai kami ya Roh Kudus, urapi kami ya Roh Kudus, perlengkapi kami ya Roh Kudus. Haleluya, haleluya. Terima kasih.